Anda kembali lagi menyaksikan Economic Outlook 2022 bersama saya Anneke Wijaya dan langsung saja kita akan melanjutkan dialog dengan closing statement dari setiap narasumber. Saya akan ke Wilson terlebih dahulu, mungkin ada closing statement dari peluang juga untuk bisa mendukung ekonomi digital di Indonesia. Baik, jadi kita tadi memang sudah banyak membahas ya seperti apa perkembangan situasi yang ada sekarang. Tantangannya memang besar, tapi kami di Peluang juga ingin menitik beratkan kepada kesempatan-kesempatan atau peluang yang ada di depan mata ya. Dan kami juga di sini melihat pertumbuhan investor retail itu akan bahkan mungkin bisa 2 kali lipat di tahun ini. Dan kami juga senantiasa ingin mengajak anak-anak muda nih untuk terus berkolaborasi dan bergotong royong untuk pertumbuhan ekonomi. Baik, berikutnya dari Wafa. Yang perlu diingat dan dipahami adalah Web3, NFT, crypto assets, metaverse, dan lain-lain bukanlah cara untuk menjadi kaya secara instan. Bukan cara untuk kita menjadi kaya dalam semalam. Hal-hal ini adalah cara untuk kita bisa menjadi partisipan aktif, kontributor aktif ke perekonomian yang sudah sangat digital dan sudah sangat global dengan menggunakan teknologi baru. Teknologi blockchain, teknologi crypto asset, dan lain-lain. Oleh karena itu selalu penting untuk kita ingat apa impact-nya ke ekonomi realnya, apa real economic value-nya. Seperti di Upbanks kita menggunakan teknologi blockchain untuk membantu kreator dan brand melaunch Web3 project. Di VC Gamers kita bekerja sama dengan Raffi Ahmad dan Rans Entertainment untuk mengembangkan Metaverse Ransverse, di mana nanti semua jenis pekerjaan yang ada di physical first kita akan bawa ke sana, entah itu arsitek, entah itu pedagang, UMKM, dan lain-lain akan dibawa. Oleh karena itu Web3 itu potensinya akan unleash kalau penggunaannya itu dikaitkan dengan real economy dan bisa memberikan manfaat dan economic value, financial value yang nyata bagi para partisipannya. Jadi bukan cara untuk menjadi kaya secara instan. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana selalu bisa melihat Web3 termasuk investment opportunity, instrumen apapun itu dalam kacamata ini. Selalu long term, selalu lihat fundamental dan selalu lihat real economic value-nya. Seperti itu. Baik, berikutnya kita akan ke Michael. Silakan Michael. Ya, jadi kami dari Youth20 melihat bahwa peran ekonomi digital ini memberikan begitu banyak peluang dan kesempatan bagi pemuda dan juga bagi masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dan menyeratakan kesejahteraan. Dan untuk bisa melakukan itu, kita membutuhkan partisipasi dari pemerintah dan juga dari pemuda, dan itu menjadi topik yang akan kita angkat pada saat pertemuan Youth20 nanti dengan seluruh delegasi pemuda dari semua negara G20. Dan kita berharap isu ini juga akan diangkat di level para pemimpin negara di G20 sendiri yang akan dilakukan nanti di Bali. Bagaimana peluang dari ekonomi digital ini bisa kita barengi dengan infrastruktur yang baik, regulasi yang baik, dan juga akses terhadap informasi dan juga inklusi keuangan dengan literasi keuangan yang juga mumpuni. Dan itu membutuhkan kerjasama dari kita semua. Dan ini adalah harapan dan potensi yang dimiliki oleh pemuda Indonesia. Baik, berikutnya kita akan ke Mbak Dila. Silakan Mbak Dila. Baik, jadi seperti yang sudah disebut, teknologi itu adalah enabler, sedangkan tantangan global banyak. Tantangan ini menyajikan opportunity buat kita jawab, opportunity terbuka untuk semua karena teknologinya makin desentralisasi. Jadi peran pemuda sangat penting untuk bisa menjawab opportunity ini. Anak muda lah yang punya energinya, yang punya agility-nya, dan bahkan innovation, creativity itu ada di anak muda semua. Dan anak muda ini adalah pemilik sah masa depan. Bumi ini ada di tangan anak muda. Jadi kalau anak mudanya nggak gerak, nggak partisipasi aktif, nanti siapa yang mau jawab? Kita udah buktiin kita resilient di masa pandemi. Untuk menjawab tantangan global ini pasti kita sangat-sangat resilient untuk bisa bikin teknologi work for us supaya bisa menghasilkan manfaat-manfaat yang baik. Seperti yang tadi Michael bilang, pemerataan dan kesejahteraan. Jadi anak muda ditunggu partisipasi aktifnya. Baik. Dan demikian untuk dialog kami kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada VP External Affairs Peluang Wilson Andrew, Founder and CEO Upbanks, yang juga Co-Founder VC Gamers Wafa Taftazani, Ketua dan Co-Chair Y20 Indonesia Michael Victor Sianipar, dan juga tenaga ahli media Kantor Staf Presiden Republik Indonesia Dila Amran. Selanjutnya usai jeda akan ada rekan kami Maria Katarina yang akan membahas mengenai transformasi Telkom untuk digitalisasi Indonesia bersama dengan Deputi EVP Digital Business Builder Telkom Komang Budi Aryasa. Tetaplah bersama kami di Economic Outlook 2022.